bentuknya kayak batu cincin. Ya, ini dulu alatnya kita gunakan. Sekarang kita udah menggunakan Veko. Jadi artinya alat ini disedot. Himpunan Bersatu Teguh, yang merupakan organisasi sosial yang berada di Kota Padang, Sumatera Barat, bersama Kementerian Sosial, RH Klinik dan Persatuan Dokter Mata Indonesia, mengadakan operasi gratis terhadap 320 penderita katarak di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, pada Rabu 12 Juni 2024. Pelaksanaan kegiatan tersebut digelar di Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD Abdul Aziz Marabahan Barito Kuala, dimulai sejak pagi hari. Operasi katarak ini melibatkan 6 dokter mata profesional, dengan alat canggih dan modern, sehingga dapat mempermudah dan mempercepat waktu operasi. Menteri Sosial Tri Risma hari ini tiba di Rumah Sakit, RSUD Abdul Aziz sekitar pukul 8 pagi waktu setempat. Risma langsung disambut oleh Andrea Sofiandi, Ketua Himpunan Bersatu Teguh sekaligus Ketua Tim Operasi Mata Katarak. Jadi nggak usah takut. Menteri Sosial Tri Risma hari ini pun sempat berdialog langsung dengan para pasien, mengecek dan menyaksikan operasi katarak di RSUD Abdul Aziz Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Dari 320 pasien yang menjalani operasi, tak semuanya berusia lanjut, ada juga yang masih berusia muda, jumlahnya ada sebanyak 60 orang, hanya saja kebanyakan dari mereka bukan menderita katarak tapi pterygium. Dalam operasi katarak kali ini peralatan yang digunakan cukup canggih. Apabila dulu metode operasi dilakukan dengan cara penyobekan, kali ini dilakukan dengan cara disedot. Dengan begitu mengurangi risiko dalam operasi, efisiensi waktu dan lebih cepat dalam proses pemulihan. Jadi dokter Andreas ini bawa alat dari Jakarta untuk nyedot. Jadi bukan kalau dulu disobek diambil, tapi sekarang enggak. Sekarang hanya disedot gitu. Jadi nanti sebentar. Enggak usah takut supaya tekanan darahnya enggak naik. Karena kalau takut operasinya yang lama. Operasinya 10 menit itu sama dokternya ngobrol gitu kan. Nah, setelah itu 3 hari nggak boleh kena air, jadi nanti tayamum aja ya. Terus nggak boleh angkat-angkat berat, nggak boleh nunduk ya. Udah selesai gitu aja. Ini dokter nyampaikan hari ini selesai 300 pasien ya. Nanti kalau yang 2 gimana dok besok dok? Besok kita periksa hasil operasinya. Nah kalau yang 2 besok lah. Sampai jam 10 dong. Ya pakai kacamata bu kalau naik motor ya. Sama dia lagi panas. Iya harus pakai kacamata hitam. Dalam operasi katarak gratis ini, Himpunan Bersatu Teguh menggandeng Kementerian Sosial dan sejumlah lembaga medis seperti RH Klinik dan Persatuan Dokter Mata Indonesia. Adapun jumlah dokter spesialis mata yang dilibatkan ada sebanyak 10 orang. 6 dokter mata dari Jakarta, 3 dari Banjarmasin dan 1 dari Marabahan. Jadi hari ini kita tangani untuk 300 pasien untuk operasi 320 pasien. Tapi karena alatnya juga agak bagus di sini rumah sakit ini dan dokternya juga agak banyak. Jadi kita biasanya kalau 300 kalau alatnya nggak keburu dan dokternya sedikit kita 2 hari. Tapi kali ini kita bisa 1 hari. Tapi itu 320 orang itu jumlah orangnya, tapi matanya bisa lebih karena ada yang dioperasi 2. Jadi hari ini ada yang dioperasi beberapa 2 yang sudah tidak bisa melihat, kita operasi 2-duanya. Seperti itu. Bu, hari ini melibatkan siapa aja Bu? Kami dibantu dari Yayasan Himpunan Bersatu Teguh. Himpunan Bersatu Teguh. RH Klinik. RH Klinik Pak Andreas yang bawa dokter dan peralatannya karena peralatannya itu memudahkan dan orang nggak perlu takut karena bukan disobek tapi disedot, sehingga relatif memperkecil resiko
dari operasi katarak sehingga bisa cepat dan bisa segera sembuh gitu. Bu Menteri, tadi ada yang selain yang tua juga ada yang muda mungkin. Iya. Mungkin ada. Jadi yang muda ini sudah kita pelajari, emang ada penyebabnya, ada yang tadi penyakit patrigium. Itu bukan katarak, ada yang begitu. Tapi ada yang katarak, kita jemput anak-anaknya karena biasanya keturunan. Kalau yang patrigium itu biasanya kena iritasi waktu matahari, kemudian naik motor, debu dan sebagainya, seperti itu. Tadi ada beberapa, jadi tidak semua yang muda itu katarak. Jadi tadi dikelompokkan, ada yang patrigium, tadi ada 4 di dalam, di luar ada 60 ya. Hari ini 60 seperti itu. Yang tapi muda. itu yang muda, tapi bukan katarak. Patrigium itu yang ada kayak daging gitu, seperti itu. Ini aku bukan dokter ya, harus dijelaskan. Saya mau jelaskan ya. Dulu kita memakai alat tidak kita gunakan seperti sekarang. Dulu kita namanya ECCE, kita mengeluarkan katarak semacam ini. Jadi bentuknya kayak batu cincin. Ya, ini dulu alatnya kita gunakan. Sekarang kita udah menggunakan Veiko. Jadi artinya alat ini disedot. Ya, dulu mengeluarkan katarak semacam ini. Jadi kalau warnanya hitam ini buta nih, udah gelap nih. Ya ini. Itu bukan Ini yang dulu. Bukan ini dah. Batu Ya, ake, ini dia. bukan ake. Ya. ini bedanya. Jauh lebih Jadi, efektif, Dok. Hari ini kita melakukan operasi ini sudah menggunakan alat yang berbeda, Jauh lebih efektif atau bagaimana? lebih cepat dan Lebih tidak ada cepat luka. dan nggak luka gitu. Jadi resikonya lebih kecil. Itu mengeluarkan ini biasanya perlu sobekan. Jadi dijahit. Sekarang ini nggak ada dijahit. kalau dulu misalkan ada yang sakit tekanan darah agak tinggi gitu udah nggak berani. Sekarang kita meskipun ya ada yang tinggi sekali kita baru nggak berani. Tapi kalau sakitnya normal-normal nggak, maksudnya tidak sedikit di atas normal berani sekarang. Tim medis yang dilibatkan ada berapa banyak? Dokter dari matanya Jakarta ada 6. ya. Ya. Dari Jakarta 6, dari Kemudian ada Banjarmasin beberapa dokter 3, dari sini 1. Jadi makanya kita berani 300 1 hari. Biasanya kita 300 2 hari. Bu, ini kan angka kataraknya lumayan tinggi nih Bu, di Bari Kabupaten. Sebetulnya ya, Seperti apa nanti Bu, ke depannya? kita di Indonesia ini kita tertinggi. Sebetulnya saya ini hanya bantu. Ya. Saya bukan Menteri Kesehatan ya. Cuman kalau dia buta, itu tugasnya Menteri Kesehatan. Makanya saya ngantisipasi supaya dia nggak menjadi tugas Kementerian Sosial. Dia sehat itu. Jadi jangan salah ya Mas. Ya. Nah, kita lakukan terus ini, tapi kita keliling seluruh Indonesia. Sebetulnya yang tertinggi itu ada di Jawa Timur. Nomor 2 kalau nggak salah Sulawesi Lebih merata. Tapi kita tertinggi di Asia Tenggara. Nomor 2 di dunia. Sekarang nomor 2 di dunia. Ya, seperti itu. Jadi bukan hanya di Kalimantan, makanya kita muter. Ini minggu depan di Jawa Barat, Serang. Kemudian di Lebak, nah kemudian minggu depannya lagi kita di Maluku Tenggara, di Tanimbar, kemudian di Selayar yang sudah kita jawakan, Sulawesi Selatan, seperti itu, dan Sorong.